Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Tarek Gajis dengan NIM 2151821824004. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi strategi pengembangan produk dan pasar untuk mata kuliah desain produk. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada konsep dasar pengembangan produk. Menurut Ciptono tahun 2008, pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru meliputi produk orisinal, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Nah, secara umum, konsep dasar pengembangan produk adalah suatu proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada dan disertai proses inovasi untuk menambahkan nilai atau barang lama yang mengubah produk tersebut menjadi lebih bernilai. Kemudian next, berikutnya adalah beberapa konsep dasar yang penting dalam pengembangan suatu produk, yakni yang pertama, pemahaman pelanggan. Memahami kebutuhan, keinginan, dan masalah pelanggan adalah langkah pertama untuk mengembangkan produk. Ini biasanya melibatkan riset pasar, analisis tren, wawancara, dan penggunaan potensial dan mengumpulkan umpan balik untuk memahami dan mendalami siapa saja target konsumen yang kita akan tetapkan. Yang kedua, identifikasi ide. Ide produk ini biasanya muncul dari berbagai sumber atau masalah yang dihadapi oleh pelanggan, perubahan teknologi, serta peluang pasar yang telah teridentifikasi. Biasanya ini identifikasi ide itu untuk mengidentifikasi apa saja yang akan kita buat nantinya produknya. Ide apa yang akan kita buat untuk meraih market pasar. Yang selanjutnya analisis dan perencanaan. Setelah kita mendapatkan suatu ide, selanjutnya kita melakukan analisis yang menyeluruh tentang kelayakan produk yang akan kita buat. Ini mencakup tentang analisis pasar, analisis persaingan, analisis teknik, serta penilaian aspek keuangan sebagai biaya pengembangan, proyeksi pendapatan, dan probabilitas yang akan kita raih nantinya ke depannya. Kemudian yang selanjutnya adalah desain pengembangan. Nah, setelah kita sudah menganalisis dan merancang, lanjut ke step berikutnya yaitu desain dan pengembangan. Nah, ini biasanya berupa prototipe untuk menguji konsep yang telah kita rencanakan di awal tadi untuk mengembangkan produk yang mencapai versi yang memenuhi kebutuhan pelanggan serta spesifikasi yang telah ditentukan di awal tadi. Setelah kita membuat desain, lanjut ke uji coba dan evaluasi. Biasanya jika produk kita masih ada kekurangannya, kita akan balik lagi ke desain pengembangan. Jika produk yang kita buat setelah kita evaluasi dan ternyata bagus, kita akan lanjut ke proses selanjutnya yaitu pengenalan produk atau biasanya launching produk untuk pengenalan ke pasar dan ke pelanggan. Setelah kita melakukan pengenalan produk, lanjut ke pemantauan dan pembaruan. Nah, di dalam pemantauan ini kita harus memantau apakah produk kita itu laku di pasaran atau tidak. Jika penjualan menurun, maka kita akan melakukan pembaruan dan evaluasi. Nanti akan balik lagi ke desain dan pengembangan. Apa sih kekurangan dari produk kita, nanti akan dikembangkan lebih baik lagi agar bisa bersaing dengan para kompetitornya. Next, selanjutnya yaitu segmentasi pasar dan penetapan sasaran. Dua konsep dalam pemasaran ini sangat penting yang membantu untuk perusahaan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih efektif. Proses segmentasi pasar dan penetapan target pasar merupakan proses yang paling penting dalam perumusan strategi pemasaran. Semua strategi dan taktik pemasaran lainnya seperti positioning, branding, selling, dan marketing fix yang dirumuskan harus relevan dengan segmen dan target pasar yang telah kita tetapkan. Nah,
Di dalam segmentasi pasar dan penetapan sasaran ini ada tiga aspek penting. Yang pertama adalah identifikasi karakter pasar. Biasanya itu identifikasi karakter pasar yang memiliki potensi yang dipilih-pilih dalam kelompok segmen. Nah, biasanya itu dibagi beberapa segmen seperti segmen dalam identifikasi karakter pasar ini biasanya kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu observasi, kemudian analisis sekunder, terus wawancara, survei, dan lain sebagainya. Setelah kita melakukan identifikasi karakter pasar, lanjut ke pembagian pasar, di mana pengelompokan atau segmentasi yang didasarkan pada kriteria-kriteria segmen yang biasanya dilakukan oleh para marketer. Nah, biasanya ini dibagi menjadi beberapa segmentasi. Yang pertama segmentasi geografis, segmentasi demografis, kemudian segmentasi psikografis, segmentasi perilaku, segmentasi persona, dan segmentasi siklus hidup produk. Setelah kita melakukan pembagian pasar, lanjut ke evaluasi segmen pasar. Evaluasi segmen pasar ini meliputi ukuran, pertumbuhan, akseptabilitas, biaya, dan persaingan. Selanjutnya itu strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar perusahaan di pasar yang sudah ada dengan produk yang sudah ada. Pendekatan ini mencakup upaya untuk menarik lebih banyak pelanggan dari segmen pasar dan ada atau meningkatkan frekuensi dan volume pembeli dari pelanggan yang sudah ada. Nah, biasanya ada beberapa metode yang digunakan dari strategi penetrasi pasar. Yang pertama itu penetapan harga yang agresif, kemudian kampanye atau promosi ya. Selanjutnya ada peningkatan distribusi, terus inovasi produk, dan yang terakhir peningkatan layanan pelanggan. Yang selanjutnya ada strategi diversifikasi produk. Strategi diversifikasi produk melibatkan pengembangan dan penawaran produk atau layanan baru kepada pasar yang sudah ada atau pasar baru. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi risiko dengan menjangkau segmen pasar yang berbeda atau menciptakan sumber pendapatan baru. Nah, di dalam strategi diversifikasi produk ini dibagi menjadi dua, yaitu diversifikasi konsentris dan diversifikasi horizontal. Untuk diversifikasi konsentris adalah pengembangan produk atau layanan baru yang berkaitan erat dengan produk atau pasar yang sudah ada. Jadi kita mengembangkan produk dari yang sudah ada, pasarnya sudah ada, dan kita kembangkan agar bisa bersaing dengan para kompetitor kita. Dan yang selanjutnya itu diversifikasi horizontal, yaitu mengembangkan produk atau layanan baru yang tidak terkait dengan produk atau pasar yang sudah ada. Jadi kita mengembangkan produk benar-benar belum ada pasarnya. Jadi kita menciptakan pasar baru dan menciptakan pelanggan baru. Selanjutnya, analisis tren pasar. Analisis tren pasar atau biasanya kita kenal dengan proses pembelajaran yang memahami bagaimana permintaan, kemudian penawaran, dan perilaku konsumen terhadap produk tertentu bisa berubah-ubah setiap waktunya, tergantung tren dan pola pasar yang saat ini sedang booming atau viral. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data terkait dengan produk tersebut untuk mengidentifikasi pola, tren, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tersebut. Nah, di dalam analisis tren pasar ini memiliki berbagai tujuan ya. Yang pertama ada memahami pasar, kemudian identifikasi peluang,
pengambilan keputusan strategis, memahami kepentingan konsumen, terus memantau persaingan antar produk dan evaluasi kinerja. Dalam analisis pasar ini biasanya menggunakan beberapa metode yang umum digunakan. Ada survei market research, kemudian ada field trial atau uji coba produk, terus fokus group discussion atau FGD, kemudian ada social media engagement, wawancara personal, dan yang terakhir ada observasi. Yang selanjutnya adalah strategi pengamanan produk di era digital. Di era digital ini, strategi pengembangan produk menjadi sangat penting karena teknologi digital telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan produk dan merek. Nah, ada beberapa cara strategi untuk pengembangan produk di era digital. Yang pertama adalah penggunaan platform digital. Dengan memanfaatkan platform digital seperti media sosial, pasar online, dan aplikasi seluler untuk menghubungi konsumen secara langsung. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan konsumen dan konsumen bisa langsung misalnya mereview produk kita atau keluh kesah apa yang dibutuhkan pelanggan. Jadi kita tahu. Yang selanjutnya inovasi berbasis teknologi. Nah, di era digital terus berubah dengan cepat dan perusahaan perlu terus menerapkan inovasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi perusahaan itu dituntut untuk terus bersaing mengikuti era teknologi dan produk-produk mereka itu terus terus berkembang berinovasi di- agar mereka tetap bersaing dan kompetitif. Yang selanjutnya, pemasaran digital. Memanfaatkan strategi pemasaran digital dan pemasaran konten untuk meningkatkan exposure produk dan menjangkau audiens yang lebih luas secara online. Nah, dengan adanya platform digital, seperti kita membuat konten ya yang lebih kreatif, inovatif, dan tentunya bisa viral. Nah, itu kita pasti akan mendatangkan exposure yang lebih penonton, terus pelanggan pasti penasaran tentang produk kita. Apa sih kelebihan dari produk kita? Pasti mereka penasaran dan mereka coba untuk beli. Yang selanjutnya, peran media sosial dalam mempengaruhi pasar. Di, di era transformasi digital ini, media sosial menjadi platform yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya kalian semua pasti setiap hari membuka media sosial seperti Instagram, terus Twitter, WA, dan sesekali pasti kalian scroll TikTok. Ya. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, namun juga menjadi media efektif untuk memasarkan produk atau jasa. Nah, ada beberapa peran penting dari media sosial yang mempengaruhi pasar. Yang pertama adalah pengaruh pembelian konsumen. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berbagi pengalaman, rekomendasi produk, dan memberi ulasan. Nah, dengan adanya media sosial itu, konsumen itu bisa mereview lah langsung kayak gimana produk kita, apakah positif atau tidak. Misalnya produk kita memiliki rating tinggi, pastinya pelanggan itu percaya bahwa produk kita memiliki kualitas. Yang selanjutnya adalah pemasaran dan promosi. Media sosial merupakan platform yang efektif untuk pemasaran dan promosi produk. Biasanya di era sekarang ini banyak para perusahaan atau brand-brand yang membuat konten di media sosial untuk promosi. Jika konten mereka atau video mereka booming, nah pastinya akan menarik pelanggan supaya membeli produk dari mereka. Kemudian pengembangan brand awareness. Konten yang berkualitas dapat membantu memperkuat citra merek dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, dengan konten kita yang berkualitas, kita itu bisa
menarik pelanggan dan memperkuat citra dan meningkatkan meningkatkan eh, brand kita itu lebih terkenal gitu loh. Jadi dengan konten kita yang berkualitas itu orang-orang pasti tahu dan brand kita menjadi meningkat dan exposure-nya akan lebih banyak juga. Nah, selanjutnya Big Data guna memperkuat inovasi produk. Nah, Big Data merujuk pada jumlah besar data yang diperoleh dari berbagai sumber dan dalam berbagai format. Nah, pengertian Big Data biasanya mencakup tiga dimensi utama yang dikenal dengan 3V. Yang pertama ada volume atau jumlah data, kemudian kecepatan di mana data dibuat atau velocity, dan proses serta beragam jenis data atau biasa dikenal dengan variasi. Nah, berikut adalah beberapa konsep penting dalam big data untuk memperkuat inovasi. Yang pertama ada analisis data yang mendalam. Big data memberikan akses dan jumlah dan jenis data yang besar, termasuk data pelanggan, data transaksi, dan data media sosial, dan masih banyak lagi. Dengan menganalisis yang secara mendalam, perusahaan dapat memahami tren, pola, dan referensi pelanggan dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang inovasi produk yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Yang selanjutnya ada personalisasi produk. Dengan menggunakan data pelanggan yang dikumpulkan dari berbagai sumber, perusahaan ini dapat membuat produk yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan dan perspektif individu dan pelanggan. Perusahaan dapat menggunakan data tentang perilaku pengguna atau pelanggan untuk menyesuaikan fitur-fitur produk atau menawarkan pilihan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya adalah prediksi dan ramalan. Big data juga memungkinkan perusahaan untuk membuat prediksi dan ramalan tentang tren yang akan berkembang ke depannya. Kemudian pengembangan produk dengan memanfaatkan big data, perusahaan dapat mempercepat proses pengembangan produk. Analisis data yang cepat dan efisien memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan dengan lebih cepat dan mengidentifikasi kebutuhan pasar dengan lebih baik dan dapat merespon perubahan pasar dengan lebih fleksibel. Nah, selanjutnya pengujian dan evaluasi produk. Big data juga memungkinkan perubahan untuk melakukan pengujian produk secara lebih efektif dengan mengumpulkan data pengguna atau konsumen secara real time. Perusahaan dapat mengevaluasi kinerja produk, mengidentifikasi masalah atau kekurangan, dan dapat melakukan perbaikan dengan lebih cepat. Selanjutnya, implementasi big data dalam proses inovasi produk. Implementasi big data dalam proses inovasi produk memainkan peran kunci dalam menghasilkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, lebih berhasil di pasar. Ada beberapa langkah yang perlu diambil atau proses dalam implementasi big data guna inovasi produk. Yang pertama yaitu pengumpulan data yang komprehensif, mulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan,
termasuk data pelanggan, kemudian media sosial pelanggan. Kita itu dapat memberikan wawasan tentang kebutuhan dan perilaku konsumen agar kita bisa membuat produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan selanjutnya adalah pemrosesan dan analisis data. Biasanya digunakan untuk teknikal analisis prediktif, terus kemudian mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Jadi setelah kita mengumpulkan data, kita langsung menganalisis data tersebut guna mengidentifikasi pola, tren, dan korelasi yang dapat diberikan wawasan tentang kebutuhan pasar dan peluang inovasi produk. Setelah itu, pemahaman pelanggan. Memanfaatkan data yang memahami pelanggan secara lebih mendalam, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan, kemudian masalah yang dihadapi pelanggan, serta mencari tahu apa yang mereka butuhkan dalam produk-produk sehari-hari yang mereka sangat perlukan atau layanan yang mereka sangat butuhkan. Yang selanjutnya penyusunan konsep produk. Berdasarkan analisis data pelanggan dan pasar, penyusunan konsep produk ini memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Fokus pada pengembangan fitur-fitur yang diinginkan pelanggan dan berpotensi untuk membedakan produk kita dengan produk pesaing. Yang selanjutnya yaitu pengembangan prototipe dan pengujian. Setelah kita menyusun konsep-konsepnya, kita lanjut ke pengembangan prototipe. Eh, Penggunaan data ini mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan prototipe dan melakukan pengujian produk ini untuk memastikan apakah fitur-fitur yang kita berikan itu sesuai dengan harapan pelanggan. Yang terakhir, pemasaran dan peluncuran. Setelah kita membuat desain pengembangan prototipe, jika produk kita dirasa sudah baik dan mumpuni dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kita lanjut ke pemasaran dan peluncuran, di mana kita menyesuaikan pesanan pasar agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan menerapkan strategi pengembangan produk dan pasar yang tepat, perusahaan dapat memposisikan diri untuk berhasil di pasar yang kompetitif dan terus berubah. Inovasi segmentasi pasar yang tepat, diversifikasi portofolio produk, ekspektasi ke pasar baru, dan kolaborasi yang strategis adalah beberapa faktor kunci dalam mencapai kesuksesan dan pengembangan produk guna mencapai tujuan dari suatu perusahaan. Nah, itu tadi materi dari pengembangan produk dan pasar. Jika ada tutur kata atau salah kata dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.